Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah waktu dan hari serta kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita semua untuk datang beribadah kepadanya. Marilah kita agungkan Tuhan kita dalam pujian, puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan engkau bertahan kasih kepada insan yang hana, juga bangsawan yang paling baik, hilang bersama niatnya. Hidup manusia renyah, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Jika penolongmu Allah Yakub, Jika penolongmu Allah Yakub tetap pakai bahagia, Dia penuhi pengharapanmu, Tuhan setia selamanya. Maha Pencipta dunia, tak meninggalkan makhluk. haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Marilah kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai engkau juga. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita pun kembali untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Marilah kita nyanyikan syukur mazmur kita dan berlitani. Bersyukur kepada Tuhan Dan bermazmur bagimu. bermazmur bagimu yang maha tinggi, Untuk beritakan untuk berita
kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam adalah Bersyukur pada Tuhan bersyukur kepada Tuhan dan bermasmur bagimu. dan bermasmur bagimu yang maha tinggi untuk beritakan Kasih setiamu waktu kasih pagi setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus dan iringan kecapi. Sebab kau membuatku bersukacita dengan karyamu ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganmu. Bersyukur kepada Tuhan Syukur kepada dan bermasmur bagi dan bermasmur bagimu yang maha tinggi untuk beritakan kasih setiamu waktu kasih pagi setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Orang benar kan bertunas seperti pohon korma, tumbuh bagai pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun masih berbuah dan tumbuh menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan Tuhan itu benar, gunung batuku yang tidak pernah curang adalah baik. Bersyukur kepada Tuhan Syukur kepada Tuhan dan bermasmur bagimu yang maha tinggi untuk memberitakan kasih setiamu untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mazmur yang baru saja kita nyanyikan bersama mengingatkan kita untuk terus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Namun ada kalanya kehidupan kita tidak berjalan seindah yang kita bayangkan, yang akhirnya membuat kita menjadi lemah, khawatir, cemas, dan menjadi jauh dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah dengan bersujud merendahkan hati kita, minta pertolongan Tuhan untuk menolong dan mengangkat kita kembali. Saya mengajak untuk kita semua berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah doa pengakuan kami, ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar, Hai percayalah. percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang betul, puji namanya. puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya.
Datanglah, rendahkanlah hati. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lama. Yesus Kristus tak berubah. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Puji namanya, Puji namanya. puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Puji namanya. Marilah kita semua berdiri dan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Marilah kita bersyukur dan menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus diperbarui. Salam damai untuk kita semua. Damai Tuhan beserta kita. Firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini, marilah kita pegang selalu ketika kita menghadapi persoalan kehidupan. Siapkan diri kita untuk mendengar, tidak hanya melalui telinga, mata, tetapi juga dalam hati dan pikiran kita. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Percobaan yang mengimpit, Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat untuk. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. bila hatiku rasa susah, Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwa. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. bila hatiku rasa susah, Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu, rahmatmu yang memelihara hidup kami, memampukan kami untuk hadir bersama-sama meskipun secara terpisah dan secara daring kami beribadah kepadamu di hari ini. Dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang terus mengasuh kehidupan kami, memelihara kami, yang menumbuhkan iman kami. Karena itu tolonglah ketika kami membaca dan mendengarkannya nanti, kami dapat memahaminya, memeliharanya dalam hati kami, lalu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami pun dapat berbuah dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap mendengarkan. Amin.
Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 26. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, kita berjumpa lagi ya, sekalipun hanya melalui media daring, media internet di rumah Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, sudah beberapa tahun ya, mungkin sekitar 2 tahun ya sejak terakhir saya ke GKI Gayung Sari. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin sering mendengarkan sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris. Do your best and let God do the rest. Wah, ya kan? Do the best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Kalau kita mendengar ini, wah, kedengarannya sebuah ungkapan motivasi yang indah, yang bagus. Itu kan memberikan semangat untuk melakukan yang terbaik. Tapi kalau kita menelaah, kita lihat lagi, apalagi kalau kita memikirkan ini dalam kerangka bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu, Allah adalah pemilik segala sesuatu, maka kok sepertinya kita yang punya banyak peranan, kita yang kerja keras, lalu Allah kita berikan sisanya. The rest. Ya udah, kita sudah melakukan segala sesuatu sekuat tenaga kita, lalu ya sudah nggak mampu lagi, kita berikan kepada Allah. Biar Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Jadi kita adalah aktor utamanya, lalu Allah adalah figurannya, atau kalau dalam syuting gini kan Allah jadi krunya yang beresin sisa-sisanya. Kita yang menjadi aktornya. Padahal kalau kita menelaahnya dalam pandangan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu, Ia adalah Allah Trinitas, Allah persekutuan yang merangkul semesta, maka kita sebagai ciptaan kita dilibatkan untuk ambil bagian dalam karya kasih Allah itu. Allah adalah sumber, dan kepada Allah segala sesuatunya kembali, dan kita semua berada di dalam rangkulan kasih Allah, maka kita nggak bisa bilang bahwa kita yang melakukan segala sesuatu, bahwa kita yang melakukan kerja keras, lalu kita serahkan kepada Allah. Karena jika Allah adalah sumber segala sesuatu, maka segala sesuatu sudah direncanakan oleh Allah sejak penciptaan. Segala sesuatu sedang dikerjakan oleh Allah saat ini, bahkan akan terus dipelihara dan dibarui oleh Allah saat Ia datang kembali. Lalu kita ngapain? Ya, kita melakukan peran kita.
Kita melakukan bagian kita yang diberikan, yang ditentukan oleh Allah. Jadi lebih tepatnya adalah Allah sudah, sedang, dan akan melakukan yang terbaik. Kita melakukan bagian kita dalam rancangan kasih Allah itu. God has done, is doing, and will do the best. And we do the rest. Kita melakukan peran kita, bagian kita dalam rancangan kasih Allah bagi seluruh ciptaan ini. Allah adalah aktor utamanya. Lalu kita melakukan bagian kita. Karena kalau kita melihat tema ibadah hari ini, tunduk pada kedaulatan Allah. Maka Allah yang berdaulat, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kendali, bukan kita. Tetapi Allah melibatkan kita. Nah, mari kita melihat teks Injil. Kerajaan Allah yang tadi kita baca, dikatakan di situ kerajaan Allah ibarat perkembangan benih yang ditabur oleh petani, dan kemudian pada akhirnya benih itu akan menghasilkan panen yang berlimpah. Nah, bacaan Alkitab hari ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan benih itu tidak bisa dikendalikan oleh si petani. Sekalipun dia bekerja semaksimal mungkin, dia melakukan yang terbaik, tetapi dikatakan di situ lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Yang menumbuhkan benih bukan orang itu. Dia memang sudah mengusahakan tanah. Dia mencangkul, dia menanam, dia menyiram, dia memberi pupuk. Tapi yang menumbuhkan itu di luar kendali dia. Nah, dalam proses pertumbuhan ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ada serangan hama, kekeringan, kebanjiran, entah nanti dirusak oleh hewan, dan lain-lain yang bisa menggagalkan hasil panen itu. Atau sebaliknya, tanaman itu terpelihara bebas dari serangan hama dan akhirnya bisa dipanen dan hasilnya banyak gitu. Dan di sini tugas seorang petani, seorang penabur adalah apa yang sesuai dengan peran dia. Dia tidak punya kendali untuk menumbuhkan tanaman itu, tetapi dia punya peran untuk menaburkan. Dan dia melakukan itu dalam karya Allah, dalam rancangan Allah yang memberikan pertumbuhan. Ia tidak bisa memberi pertumbuhan, sekalipun dalam prosesnya ia merawat, ia membersihkan, ia memberikan pupuk, ia menyiram tanaman itu, tetapi Allah lah yang berdaulat memberikan pertumbuhan. Jadi memang petani bisa merasa bahwa ini usahaku. Karena dia memberi peranan dia adalah menaburkan, dia merawat tanaman itu, tetapi dia tidak bisa berbangga bahwa aku yang menumbuhkannya. Karena Allah yang menumbuhkan tanaman itu. Dan seperti itulah kerajaan Allah yang ditaburkan oleh pemberitaan Yesus Kristus. Dan yang sampai saat ini terus-menerus kita wartakan. Ia akan bertumbuh, ia akan berkembang terus. Dan bagaimana cara kerjanya tidak ada yang tahu. Lalu disinilah kita mempercayakannya pada kedaulatan Allah. Kita percaya, kita menantikan hari yang kita tidak ketahui ketika kerajaan Allah itu ditegakkan sepenuhnya. Kita diajak untuk percaya bahwa kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus Kristus dan juga sekarang diwartakan oleh gerejanya sebenarnya memiliki potensi yang besar. Kita nggak punya kendali untuk mengetahui hasilnya, untuk mengatur hasilnya bagaimana, tetapi benih-benih yang kecil itu terus kita usahakan sesuai dengan peran kita. Maka Allah yang menumbuhkan untuk dia menjadi besar, ibarat biji sesawi yang amat kecil, yang akhirnya menjadi tanaman yang sangat besar. Dan kerajaan Allah itu mampu meluas hingga ke seluruh bangsa, seluruh dunia kepada umat manusia. Dan kita menyerahkan itu pada kedaulatan Allah. Bukan kita yang ngatur, bukan kita yang menentukan, karena kita tidak punya kendali apa-apa pada pertumbuhan. Tapi kita melakukan bagian kita. Kita melakukan pekerjaan kita. Kita melakukan peran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, menyerahkan segala sesuatu dalam kedaulatan Allah itu tidak berarti bahwa kita hanya berpangku tangan
lalu kita menonton Allah yang bekerja. Kita menunggu Allah bekerja mengerjakan semuanya. Kalau tadi saya bilang Allah sudah melakukan, sedang melakukan, dan akan melakukan segala sesuatu, lalu kita biarkan saja, oh biar Allah yang bekerja. Saya hanya ongkang-ongkang kaki dan biarlah semua terjadi. Tapi kita tetap melakukan bagian kita. Kita nggak bisa membiarkan bahwa, wah nanti Allah yang menjadikan semuanya ini sesuai dengan kehendaknya, lalu kita tidak bertindak apa-apa. Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin pernah dengar kisah tentang Pak TB. Ada yang pernah tahu kisah Pak TB? Ya, jadi suatu hari terjadi banjir besar di suatu desa, lalu para warga mulai mengungsi untuk menghindari banjir ke tempat tinggi. Dan mereka semua, karena hujan berhari-hari, air mulai naik, akhirnya mereka mulai mengungsi. Tinggallah di situ Pak TB. Pak TB ini adalah seorang yang rajin beribadah. Nah, lalu akibat banjir itu dia kemudian naik ke atap rumahnya. Ke atas rumahnya dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan, minta keselamatan. Dia berdoa, Tuhan, Engkau Maha Kuasa, tolonglah aku, selamatkanlah aku dari banjir ini. Lalu banjir itu sudah mulai tinggi mendekati atap rumahnya tempat dia duduk. Kemudian datang rakit penduduk. Penduduk bawa rakit penduduk sekitar. Manggil, ayo Pak TB ikut kami. Airnya semakin tinggi, hujan gak berhenti, nanti Bapak tenggelam. Lalu Pak TB menjawab, tenang, Tuhan pasti memberikan pertolongan pada saya. Silahkan kalian pergi duluan. Akhirnya rakit warga itu meninggalkan Pak TB. Lalu hujan terus turun, hujan gak berhenti. Pak TB lama-lama kedinginan nih. Dan dia lapar karena perutnya belum diisi. Tak lama kemudian datang sebuah regu penyelamat dengan kapal, dengan perahu karet. Mereka melihat, wah ternyata ada yang belum mengungsi, ada Pak TB di atap rumahnya. Lalu mereka memanggil, ayo Pak, ikut kami. Kita mengungsi, nanti Bapak tenggelam loh, air sudah sampai ke atap rumah Bapak. Lalu dia berkata, sudah, pergilah kalian, saya tidak ikut, saya menunggu Tuhan menolong saya. Saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Kalian pergi saja. Maka kemudian regu penyelamat itu dengan perahu karet pergi meninggalkan Pak TB. Dan dalam kondisi itu Pak TB terus berdoa, Tuhan tolonglah, saya percaya Tuhan pasti menyelamatkan saya dari banjir ini. Hingga pada detik-detik yang terakhir datanglah helikopter yang masih menyisir apakah ada yang belum terselamatkan di situ. Mereka lihat, wah ada Pak TB di situ. Lalu mereka membuang tali. Ayo Pak, pegang talinya. Air sudah sampai ke batas lehernya Pak TB. Ayo Pak, pegang talinya biar kami angkat Bapak dengan helikopter ini. Lalu Pak TB bilang, nggak usah, pergi aja. Biar nanti Tuhan yang menyelamatkan saya, Tuhan akan menolong saya. Aku akan ditolong Tuhan. Pergi saja, tinggalkan saja. Singkat cerita, akhirnya air semakin tinggi dan Pak TB pun akhirnya tenggelam dan meninggal. Nah, setelah meninggal itu, lalu Pak TB menghadap Tuhan. Lalu dia marah-marah kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau biarkan saya mati? Padahal saya sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mempercayakan hidup saya bahwa Tuhan akan menolong saya, akan menyelamatkan saya. Tapi kok saya dibiarkan tenggelam? Tuhan tidak adil. Saya dibiarkan mati. Padahal saya sangat rajin dan taat beribadah kepada Tuhan. Sambil tersenyum Tuhan menjawab kepada dia, hai TB, kalau saya tidak menolongmu, lalu untuk apa ada rakit warga, lalu perahu karet dari tim penyelamat dan helikopter yang saya kirimkan kepadamu? Saya udah 3 kali mencoba untuk menyelamatkan kamu, tapi kamu yang menolaknya. Kamu yang tidak mau berusaha. Mendengar itu, lalu Pak TB pun sadar bahwa dia terlalu menyerahkan semuanya pada Tuhan, mengharapkan mujizat, malaikat datang dari langit mengangkat dia. Ternyata Tuhan bekerja melalui cara yang lain. Dan Tuhan meminta dia untuk mengambil peran. Bahwa ketika Tuhan bekerja,
dia harus terlibat di dalamnya. Ketika Tuhan bekerja melalui regu penyelamat itu, melalui warga yang datang menolong dia juga harus ikut terlibat di dalamnya. Dia nggak bisa diam saja untuk menunggu bahwa nanti Tuhan menyelamatkan saya dengan cara luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segala sesuatu memang berada dalam kuasa Tuhan. Kita pun tunduk pada kuasa dan kedaulatan Allah, tapi kita juga punya peranan dalam misi kerajaan Allah. Menyerahkan segala sesuatu dalam kedaulatan Allah tidak berarti bahwa kita tidak berbuat apa-apa. Tidak seperti itu, tetapi kita terlibat dalam upaya pembaruan dunia ini. Kita terlibat dalam upaya untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Percuma kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Dalam doa Bapa kami kan kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tetapi kita tidak mengupayakannya, kita tidak mengusahakannya. Padahal Allah memang sedang bekerja, tetapi kita hanya diam saja. Kita tidak terlibat, kita tidak mengambil bagian dalam karya Allah itu. Allah ingin kita untuk menjadi teman sekerjanya. Bekerja di ladang Tuhan dalam kedaulatan Allah. Mengambil bagian kita. Tapi bukan juga berarti lalu kita menyerahkan semua karena ini kuasa Allah, ini kedaulatan Allah, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Allah memakai segala talenta kita, daya kreatif kita, segala usaha kita untuk menjadi sebuah persembahan bagi Dia. Untuk juga melakukan karya Allah. Karena itu seperti biji sesawi, usaha-usaha kecil, hal-hal kecil yang kita berikan untuk melakukan dan menghadirkan kerajaan Allah itu. Mulailah dengan hal-hal yang kecil, namun dengan cinta yang besar, dengan ketulusan yang besar. Pada saat ini, ketika kita masih belum tahu sampai kapan kita harus menjalani hidup dalam pandemi ini, kita mungkin tidak bisa melakukan hal yang besar, tapi banyak hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Memberikan perhatian kita kepada sesama kita, dengan sekadar kita menelpon teman kita, apa kabarmu? Bagaimana kabarmu? Kita memperhatikan mereka yang sedang sakit, kita menghibur mereka. Walaupun nggak bisa kita berjumpa secara tatap muka. Atau ketika ada rekan kita yang membutuhkan pekerjaan karena dia terdampak pandemi ini, kehilangan pekerjaannya, mungkin kita bisa memberi informasi, coba kamu melamar di sini, lagi ada buka lowongan, hal-hal kecil. Dan ternyata itu bermakna bagi orang lain. Dan disitulah kita melakukan peran kita dalam kedaulatan Allah, dalam kuasa Allah, Allah yang terus bekerja, Allah yang terus menyatakan karyanya dari penciptaan sampai Ia datang kembali. Dan kita mengambil bagian kita untuk melakukan hal-hal kecil tetapi bermakna. Hal-hal yang kecil tetapi bisa berdampak besar. Seperti biji sesawi yang kecil tetapi dia menjadi pohon yang rimbun yang besar. Menjadi tempat di mana burung-burung bisa hinggap di situ dan berteduh di situ. Karya kita menjadi tempat juga bagi orang-orang untuk merasa kehadiran Tuhan, untuk merasakan kenyamanan, untuk merasakan perlindungan dan pertolongan. Semoga Tuhan terus memampukan kita untuk melakukan bagian kita. Bukan berpangku tangan, tetapi kita percaya bahwa Allah terus-menerus bekerja, Allah terus-menerus mengaryakan misinya, dan kita mengambil bagian kita dalam karya Allah itu. Tuhan menyertai kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rindukah saudara untuk beribadah onsite di gereja? Ibadah onsite GKI Gayung Sari akan dimulai pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 9 pagi. Di tengah pandemi COVID-19, diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
Jemaat wajib mendaftarkan diri melalui WhatsApp GKI Gayung Sari dan telah menerima konfirmasi kehadiran dari admin gereja. Pastikan mengenakan masker medis untuk mengikuti ibadah onsite di gereja. Bagi jemaat yang sedang sakit, kami himbau untuk mengikuti ibadah melalui YouTube channel kami. Seluruh ruangan ibadah telah dibersihkan dan didisinfektan sebelumnya. Sesampainya di gereja, jemaat diwajibkan melakukan pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan. Yang diperbolehkan masuk adalah suhu di bawah 37,5 derajat Celcius. Jemaat wajib menunjukkan konfirmasi kehadiran kepada penatua yang bertugas dan dipersilakan untuk mengambil warta jemaat. Amplop untuk kolekte ditujukan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara langsung di gereja. Sampaikan salam dengan senyuman dan salam sehati tanpa berjabat tangan demi kenyamanan bersama. Penatua akan mengarahkan jemaat untuk menempati tempat duduk. Pemberian persembahan secara tunai dilakukan dengan cara memasukkan uang ke dalam amplop putih yang telah disediakan sebelumnya dan mengikuti arahan dari petugas. Pengumpulan persembahan secara non-tunai tetap bisa dilakukan. Jemaat juga tetap bisa memberikan persembahan non-tunai melalui rekening gereja atau men-scan QRIS yang tersedia atau melalui kantor gereja. Setelah ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengikuti arahan dari penatua. Yang pertama keluar adalah jemaat pada baris depan. Pintu masuk dan keluar berbeda demi kenyamanan kita bersama. Jemaat tidak diperbolehkan bersalaman, berkumpul di teras gereja, dan mengobrol. Jemaat diwajibkan langsung meninggalkan lokasi gereja dan dihimbau untuk segera pulang. Terima kasih atas perhatian jemaat. Utamakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan syukur karena Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami, memampukan kami untuk mengambil bagian, untuk menjalankan peran kami di dalam karya Tuhan bagi dunia ini. Allah yang terus mengerjakan dan melakukan segala kebaikan dan kami terlibat di dalamnya.
untuk melakukan karya-karya yang kecil tapi berdampak, karya-karya yang kecil tapi bermakna bagi sesama kami, melalui segala tindakan yang boleh kami lakukan, dan melalui doa kami bagi sesama kami, bagi bangsa kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami berdoa bagi pemerintahnya dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Kami mendoakan juga proses vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Tuhan menyertai sehingga dapat berjalan dengan baik dan mengurangi rantai penularan COVID. Kami berdoa juga bagi kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang hadir melalui kami juga memperhatikan dan memberikan yang terbaik untuk membantu sesama kami yang terdampak oleh pandemi. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami di tengah kehidupan di bangsa ini, mereka yang terkena bencana di berbagai wilayah, mereka yang harus mengungsi, mereka yang kehilangan anggota keluarga, harta bendanya. Kiranya Tuhan Engkau memberikan penghiburan, Tuhan menolong mereka melalui kami juga yang mau untuk peduli, yang mau memberikan apa yang bisa kami berikan untuk meringankan beban mereka. Kami berdoa juga bagi dunia ini dalam segala keadaan yang menimpanya, ada peperangan, ada kemiskinan, ada penindasan dan diskriminasi. Tuhan tolonglah agar gereja Tuhan juga hadir di tengah dunia ini untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Kami berdoa bagi gereja di seluruh dunia, gereja di Indonesia, bahkan gereja Tuhan di tempat ini. Jemaat-Mu GKI Gayung Sari dalam pelayanan, dalam pertumbuhan, kami lakukan segala pelayanan kami, meskipun masih terbatas, kami melakukan banyak kegiatan dalam bentuk daring, tetapi biarlah itu tetap dapat menjadi berkat, tetap dapat menjangkau umat Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa bagi majelis jemaat, bagi badan pelayanan, bagi aktivis juga semua anggota jemaat dan simpatisan yang terlibat dalam karya kami di tengah jemaat ini ya Tuhan. Biarlah itu dapat mendatangkan kebaikan tidak hanya bagi jemaat Tuhan tetapi juga bagi setiap pribadi yang kami jumpai dalam kehidupan kami masing-masing, bahkan bagi seluruh dunia ciptaan Tuhan ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap sahabat kami, mereka yang kami kenal, mereka yang kami kasihi, mereka yang dalam pergumulan kehidupan mereka, kiranya Tuhan yang terus memelihara mereka. Teman-teman kami, rekan-rekan kami yang sakit, yang lemah tubuhnya, yang dalam pemulihan, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan mereka penghiburan, melalui orang-orang terdekat, melalui keluarga, bahkan melalui kami dengan perhatian kami untuk terus menguatkan mereka. Dan karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang melakukan yang terbaik bagi sesama kami, maka kami pun melakukan yang terbaik bagi rekan-rekan dan saudara kami. Kami berdoa bagi mereka juga yang rentan, untuk para lansia, untuk anak-anak yang pada masa pandemi ini mereka rentan tertular. Tuhan, lindungilah mereka, jaga dan peliharalah mereka melalui keluarga mereka yang terus mematuhi protokol kesehatan, yang terus berupaya sebaik mungkin untuk kebaikan bersama, untuk merawat kehidupan. Kami berdoa bagi semua pergumulan kami, baik masalah pendidikan, pekerjaan, masalah ekonomi, bahkan masalah pribadi kami di dalam kehidupan sehari-hari. Segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, namun ajarlah kami untuk tidak lepas tangan, tetapi kami pun mau berproses, bergumul di dalamnya, karena percaya Tuhan menolong kami menjalani segala proses kami ini dengan pengharapan, dan bersyukur di dalam segala keadaan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang terus memelihara hidup kami, memampukan kami untuk bertahan, untuk berjalan dalam segala pergumulan hidup kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Allah, kami menyerahkan segala ungkapan syukur kami, segala permohonan kami kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sebagai ucapan syukur pada Allah atas berkat dan pemeliharaannya. Mazmur 54 ayat 8 menuliskan demikian, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Pemberian persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat melalui transfer ke rekening gereja BCA cabang di Penogoro. Nomor rekening 258 369 2011 atas nama GKI Gayung Sari. Atau menyerahkan persembahan dalam amplop tertutup dan diberikan keterangan, nama dan nominal ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Persembahan juga dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital dengan scan QRIS yang tertera dan dimohon untuk menginformasikan ke admin kantor gereja untuk keperluan administrasi. Kita senandungkan pujian ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk persembahan ini, dan berkati orang-orang yang sudah memberikan persembahan, dan juga berkati para majelis yang mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ibadah sebentar lagi akan usai, dan kita akan kembali beraktivitas di dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan berdaulat di dalam setiap masa hidup kita. Marilah kita juga menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah.
hati dan perbuatan, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. bagi Yesus semuanya, Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. bagi Yesus semuanya, Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. pun waktuku miliknya. Dan sejak ku pandang Yesus, Ku tinggalkan dosa, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terbang, Dia juru selamatku. Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Dia juru selamatku. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku Berserah kepada Yesus. berserah kepada Berikan Yesus. Ku berikan diriku, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati Aku berserah. aku berserah Kepadamu juru selamat. kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Umat Tuhan yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupan kita, lakukanlah peran kita di dalam karya Allah, di dalam kedaulatan Allah, dan terimalah berkat Tuhan untuk menjadi berkat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku,
Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu